Selamat datang dan selamat bergabung saudara yang budiman dan bijaksana di channel YouTube Papuan Truth ID. Dalam momentum yang berharga ini, kami hendak untuk menjelajahi dan menggali lebih dalam isu-isu perawatan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan perjuangan masyarakat sipil di seluruh dunia. Pada kesempatan ini mempertemukan kita dalam semangat saling belajar dan berbagi pengalaman untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan tantangan yang dihadapi di Indonesia dan Papua Barat. Seperti yang kita ketahui, perawatan sosial dan perlindungan hak asasi manusia merupakan aspek krusial dalam mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks Papua Barat, tantangan yang dihadapi masyarakat sipil dan kelompok terpinggirkan memerlukan perhatian kita semua. Hari ini, kita berupaya untuk mempelajari konsep penerapan nilai-nilai yang diilhami oleh Mahatma Gandhi, seorang tokoh inspirasional dalam perjuangan kemerdekaan yang damai di India, dan menghubungkannya dengan perlindungan hak-hak masyarakat sipil di Indonesia dan lebih khususnya di Papua Barat. Dalam video ini, kita akan mendiskusikan berbagai pendekatan dan strategi yang dapat diterapkan, termasuk non-kekerasan, perlawanan sipil, kesetaraan, inklusi, pendidikan, dan kesadaran. Kami mengundang Anda semua untuk terlibat aktif dalam diskusi ini, berbagi gagasan, pengalaman, dan pemikiran Anda. Bersama-sama, kita dapat menciptakan kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan perawatan sosial, serta mencari cara-cara untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil di Papua Barat. Saya percaya bahwa channel YouTube Papuan Truth ID ini akan menjadi platform yang berharga untuk meningkatkan pengetahuan, saling belajar, dan membangun jaringan yang kuat dalam menghadapi tantangan kompleks ini. Mari kita menjaga semangat kolaboratif dan saling menginspirasi satu sama lain, agar perjuangan kita untuk masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, termasuk Provinsi Papua, terdapat berbagai aspek yang penting untuk diperhatikan dalam membangun masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat. Salah satu hal yang esensial adalah memperhatikan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, moralitas, integritas, dan pengorbanan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, pendidikan, dan agama. Penting bagi masyarakat di Indonesia, termasuk orang asli Papua, untuk menyadari bahwa kekayaan yang berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa adanya kerja keras, usaha yang jujur, dan upaya pribadi. Begitu juga dengan kebahagiaan dan kesenangan, mereka perlu dikejar dengan tetap mempertimbangkan moralitas dan nurani, sehingga tidak merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Selain itu, pengetahuan dan ilmu yang dimiliki harus diaplikasikan dengan kemanusiaan, yaitu dengan mengedepankan empati, kepedulian terhadap sesama manusia, dan memperhatikan keberagaman budaya. Ilmu yang diperoleh harus digunakan untuk kepentingan kemanusiaan dan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian, karakter dan moralitas yang baik menjadi hal penting dalam mengaplikasikan pengetahuan dan ilmu tersebut. Pengetahuan tanpa karakter yang baik dapat mengakibatkan penggunaan yang tidak etis atau merugikan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengembangkan karakter yang kuat, seperti integritas, etika, dan kejujuran. Selanjutnya, dalam politik, prinsip-prinsip moral dan keadilan harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Politik yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut dapat mengakibatkan ketidakadilan, kurangnya pelayanan publik yang berkualitas, dan korupsi. Demikian pula, dalam proses pembangunan, peningkatan yang dilakukan harus disertai dengan moralitas yang tinggi. Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.
Oleh karena itu, moralitas dan nilai-nilai etika harus diintegrasikan ke dalam setiap aspek pembangunan. Terakhir, dalam menjalankan ibadah, pengorbanan yang tulus diperlukan. Ibadah harus dijalankan dengan penuh pengabdian dan dilandasi oleh cinta kasih, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Ibadah yang sejati melibatkan pengorbanan diri, dedikasi, dan pelayanan kepada sesama. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan bahwa masyarakat di Indonesia, termasuk orang asli Papua, dapat membangun kehidupan yang lebih baik dengan mengedepankan nilai-nilai moral, keadilan, integritas, dan pengorbanan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dan di bawah ini kami bagikan 7 hal penting yang harus diketahui oleh orang asli Papua. 1. Kekayaan tanpa kerja. Kekayaan tanpa kerja mengacu pada situasi di mana seseorang memperoleh kekayaan atau harta benda tanpa melakukan usaha atau kerja keras yang jujur dan adil. Dalam konteks kehidupan orang asli Papua, hal ini menekankan pentingnya upaya dan kerja keras dalam mencapai kekayaan yang berkelanjutan. Pesan ini menyiratkan bahwa kekayaan yang diperoleh melalui usaha sendiri dan kegiatan yang produktif memiliki nilai yang lebih tinggi daripada kekayaan yang diperoleh secara tidak adil atau dengan cara yang merugikan orang lain. 2. Kesenangan tanpa nurani. Kesenangan tanpa nurani merujuk pada situasi di mana seseorang mengejar kesenangan atau kenikmatan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan kepedulian terhadap orang lain. Dalam konteks kehidupan orang asli Papua, pesan ini menggarisbawahi pentingnya menjalani kehidupan dengan kesadaran moral yang tinggi. Hal ini mengajarkan bahwa kesenangan yang diperoleh dengan melibatkan empati, keadilan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain akan lebih bermakna dan memberikan kepuasan yang lebih tahan lama daripada kesenangan yang egois dan merugikan orang lain. 3. Ilmu tanpa kemanusiaan. Ilmu tanpa kemanusiaan merujuk pada akumulasi pengetahuan dan keahlian yang tidak diiringi dengan kepedulian dan empati terhadap sesama manusia. Dalam konteks kehidupan orang asli Papua, ini menyoroti pentingnya memadukan pengetahuan dengan nilai-nilai kemanusiaan, seperti solidaritas, penghargaan terhadap keberagaman budaya, dan pemahaman terhadap kondisi dan kebutuhan sesama. Ilmu yang digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan masyarakat, akan membawa manfaat positif dan kemajuan bagi orang asli Papua. 4. Pengetahuan tanpa karakter. Pengetahuan tanpa karakter mengacu pada kepemilikan pengetahuan yang luas, tetapi tidak diimbangi dengan karakter yang baik, seperti integritas, etika, dan kejujuran. Dalam konteks kehidupan orang asli Papua, pesan ini menekankan pentingnya mengembangkan karakter yang kuat dan moralitas yang tinggi dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang dipadukan dengan karakter yang baik akan membawa dampak yang positif dalam kehidupan individu dan masyarakat, dan membantu dalam pembangunan yang berkelanjutan. 5. Politik tanpa prinsip. Politik tanpa prinsip mengacu pada praktik politik yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan keadilan. Dalam konteks kehidupan orang asli Papua, ini menyoroti perlunya prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan pelayanan yang umum bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Peningkatan tanpa moralitas. Peningkatan tanpa moralitas mengacu pada situasi di mana perkembangan atau kemajuan yang terjadi dalam masyarakat tidak diimbangi dengan nilai-nilai moral yang kuat. Dalam konteks kehidupan orang asli Papua, pesan ini menekankan pentingnya memperhatikan aspek moralitas dalam setiap langkah pembangunan dan pertumbuhan. Peningkatan yang berkelanjutan harus didasarkan pada moralitas yang tinggi, seperti integritas, keadilan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Tanpa moralitas yang kuat, perkembangan yang terjadi dapat menimbulkan ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial.
7. Ibadah tanpa pengorbanan. Ibadah tanpa pengorbanan mengacu pada situasi di mana praktik keagamaan dilakukan secara formal tanpa disertai pengorbanan dan pengabdian yang tulus. Dalam konteks kehidupan orang asli Papua, hal ini menekankan pentingnya menjalankan ibadah dengan penuh pengabdian dan pengorbanan diri. Ibadah yang sejati melibatkan pengorbanan diri, dedikasi, dan pelayanan kepada sesama manusia. Selain melaksanakan ritual keagamaan, orang asli Papua diharapkan juga menerjemahkan nilai-nilai agama dalam tindakan nyata yang mencerminkan kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Ibadah yang dilakukan dengan pengorbanan tulus akan membawa kebahagiaan spiritual dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat orang asli Papua. Dalam konteks kehidupan orang asli Papua, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu mereka dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat identitas budaya serta kesejahteraan sosial. Dilihat dari 7 hal tersebut, berikut adalah saran dan dorongan yang dapat kami Papuan Truth ID berikan kepada orang Papua, disertai dengan kelebihan dan kekurangannya. 1. Kekayaan tanpa kerja. Saran, dorong orang Papua untuk menghargai kerja keras, usaha, dan upaya pribadi dalam mencapai kekayaan. Galakan pembangunan kewirausahaan dan pelatihan keterampilan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi lokal. Kelebihan, mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat. Kekurangan, dapat menghadapi tantangan akses terbatas terhadap peluang ekonomi dan infrastruktur yang memadai. 2. Kesenangan tanpa nurani. Saran, tekankan pentingnya moralitas, empati, dan kepedulian dalam mengejar kesenangan. Promosikan nilai-nilai budaya yang memperkuat kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kelebihan, membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat dan mempromosikan kehidupan yang bermakna. Kekurangan, memerlukan kesadaran dan kesediaan untuk mengubah perilaku konsumsi dan pola pikir yang lebih berorientasi pada kepentingan bersama. 3. Ilmu tanpa kemanusiaan. Saran, dorong penggabungan pengetahuan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Fokus pada pendidikan yang tidak hanya memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga mengembangkan kemampuan sosial, emosional, dan etika. Kelebihan, menghasilkan generasi yang terdidik secara holistik dan mampu mengaplikasikan pengetahuan mereka untuk kebaikan masyarakat. Kekurangan, memerlukan perhatian terhadap akses pendidikan yang merata dan keberlanjutan sumber daya pendidikan. 4. Pengetahuan tanpa karakter. Saran, promosikan pendidikan karakter yang kuat, termasuk nilai-nilai etika, integritas, dan kejujuran. Membangun budaya yang menghargai dan mendorong sikap bertanggung jawab serta tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai positif. Kelebihan, menciptakan masyarakat yang berintegritas dan memiliki moralitas yang kuat. Kekurangan, memerlukan komitmen yang berkelanjutan untuk memperkuat karakter individu dan melibatkan keluarga, pendidikan, dan lembaga sosial dalam mendukung perkembangan karakter. 5. Politik tanpa prinsip. Saran, mendorong partisipasi politik yang berbasis prinsip-prinsip moral dan keadilan. Galakan kesadaran politik, pendidikan pemilih, dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Kelebihan, memperkuat representasi politik yang adil dan pelayanan publik yang berkualitas. Kekurangan, dapat dihadapkan pada tantangan korupsi politik dan kurangnya akuntabilitas politik yang sehat dan berpihak kepada rakyat. 6. Peningkatan tanpa moralitas. Saran, tingkatkan kesadaran akan pentingnya moralitas dalam setiap aspek pembangunan. Ajak orang Papua untuk terlibat dalam kegiatan yang mengedepankan nilai-nilai moral, seperti keadilan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dorong penerapan kebijakan yang mengutamakan moralitas dan integritas dalam pengambilan keputusan. Kelebihan,
membangun masyarakat yang berintegritas, adil, dan berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Kekurangan membutuhkan kesadaran kolektif dan komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk menerapkan moralitas dalam setiap aspek pembangunan. 7. Ibadah tanpa pengorbanan. Saran, ajak orang Papua untuk menjalankan ibadah dengan penuh pengorbanan dan pengabdian. Dorong mereka untuk melibatkan diri dalam kegiatan sosial, seperti bantuan masyarakat, kegiatan amal, dan membantu sesama manusia yang membutuhkan. Galakan penerapan nilai-nilai agama dalam tindakan nyata yang mencerminkan cinta kasih, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Kelebihan, memperkuat ikatan sosial, solidaritas, dan kepedulian dalam masyarakat serta memperkuat nilai-nilai spiritual. Kekurangan, dapat memerlukan pengorbanan waktu, energi, dan sumber daya yang dapat menjadi tantangan dalam konteks keterbatasan sumber daya dan aksesibilitas di daerah tertentu. Dalam menghadapi tantangan dan kesempatan yang diberikan oleh keadaan, orang Papua dapat mengambil manfaat dari pesan-pesan ini dengan memperkuat nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penting untuk melibatkan pemerintah, komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung dan memfasilitasi implementasi saran-saran ini. Dengan komitmen dan kerja sama bersama, orang Papua dapat membangun masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermartabat. Terima kasih telah mengikuti channel YouTube Papuan Truth ID. Kami berharap konten yang kami sajikan telah memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang Papua dan isu-isu yang relevan di wilayah tersebut. Kami berkomitmen untuk terus menyampaikan informasi yang objektif, akurat, dan berdampak positif. Kami mengajak Anda untuk terus mendukung dan berpartisipasi dalam upaya memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kemajuan di Papua. Mari bersama-sama membangun pemahaman yang lebih luas, menghormati keberagaman budaya, serta mendorong dialog dan kolaborasi yang konstruktif. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Anda dalam menjaga kebenaran dan memperjuangkan hak-hak masyarakat di Papua. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami, berbagi ide, dan memberikan masukan untuk perkembangan channel kami ke depannya. Salam solidaritas dan semangat Papua!